Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya baik-baik ya. Eh, Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai tahun ajaran baru 2020-2021. Kalian sudah kelas 12 ya. Tahun terakhir di SMA. Tahun penentuan ya. Penentuan untuk pemilihan jurusannya untuk perkuliahannya ke depan. Kita akan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena situasi dan kondisi di negara kita. Mudah-mudahan hanya sampai Desember aja ya. Kita berdoa sama-sama. Semoga nanti semester genap itu penentuan latihan-latihan soal, persiapan UTBK. Mudah-mudahan kita sudah bisa bertemu muka di kelas ya, supaya lebih dekat ya. Ada pepatahnya orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya betul itu ya, harus kenal dulu karena kita belum pernah bertemu di kelas 10 dan kelas 11 ya. Ya, jadi kita akan bertemu 8 jam dalam seminggu. 4 jam untuk matematika wajib dan 4 jam untuk matematika peminatan. Ya. Ibu berharap karena kalian jurusan IPA, matematika itu buat kalian tidak materi yang sulit ya, tapi harus menjadi materi yang sangat disukai. Kalau kata orang lain, matematika itu king of science ya. Jadi dasar nanti untuk belajar fisika, nanti dipakai juga untuk belajar kimia. Ibu lihat di biologi juga ada hitung-hitungannya ya. Semoga kalian bisa menggunakannya dengan baik ya. Oke, kita perkenalan dulu atau pendahuluan. Nama ibu Asih Masinurat. Ada NUPTK-nya, nanti kalian bisa lihat. Ada NIP-nya, pangkat golongan pembina tingkat 1, golongan 4B. Jenis kelamin tentunya perempuan ya. Namanya juga Ibu Asima. Tempat dan tanggal lahir di Lumban PA 2 Oktober 1965. Sudah tua ya anak-anak. Dan pendidikan terakhir S1 Matematika IKIP Medan. Sekarang namanya sudah Unimed, Universitas Medan. Akan mengajar ada. Pengalaman mengajar dari Maret 1990 sampai dengan Juni 2016 Ibu mengajar di SMA Negeri 5 tetangga kita ya, di Kemayoran, Jakarta Pusat juga. Dan semenjak Juli 2016 sampai sekarang Ibu ditempatkan pemerintah mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta Pusat. Kurang lebih 30 tahun ya pengalaman mengajarnya. Mudah-mudahan kita bisa saling memberi manfaat. Oke. Buku yang kita pakai judulnya Matematika kelas 12, ini ada di perpustakaan ya. Tinggal pinjem ya, semuanya harus punya ya. Untuk silabus matematika wajib untuk kelas 12 IPA dan IPS sama ya kalau wajib ya. Jadi ada 3 bab. Bab pertama di semester ganjil ada 2 bab, yaitu jarak dan sudut dalam ruang. Jadi ada istilah jarak, ada sudut, ada ruang. Subbab pertama adalah kedudukan titik,
garis, dan bidang dalam ruang. Yang subbab kedua, jarak dalam ruang. Subbab yang ketiga, sudut dalam ruang. Sementara bab yang kedua itu adalah penyajian data dan ukuran statistik. Ada ada 4 ya ini subbabnya nih. Pertama, menyajikan data dengan tabel dan diagram. Subbab yang kedua, penentuan ukuran statistik dari data acak. Yang ketiga, subbab yang ketiga, penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. Dan yang subbab keempat adalah penentuan ukuran statistik dari data pada tabel distribusi frekuensi. Itu materi untuk semester ganjil. Untuk semester genap atau semester 2 ada satu bab, yaitu teori pencacahan dan peluang. Ada 3 subbabnya. Yang pertama, kaidah pencacahan. Yang kedua, peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga, kejadian menjemuk. Tapi di sekolah kita biasanya kami guru-guru matematika sepakat nih, untuk materi yang ada di semester genap kita berikan di semester ganjil juga. Kita padatkan supaya materinya habis di semester ganjil. Nanti pada saat semester genap kita hanya latihan soal dari kelas 10, latihan soal kelas 11, dan mengulang kembali materi kelas 12 supaya persiapan kita lebih matang ya, untuk anak-anak mempersiapkan diri mengikuti UTBK atau SBM ya. Oke. Proses belajar mengajar yang kita sepakati di semester 7 adalah pertama, menggunakan aplikasi Moodle dengan user dan passwordnya nanti diberikan dari sekolah. Klik absensi yang sudah disediakan, kalian isi, itu untuk penilaian sikap. Karena di rapot kan ada 3 penilaian ya. Pertama, pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, keterampilan. Dan yang ketiga, sikap ya. Yang ketiga nih, mendengarkan dan melihat bahan ajar yang disediakan di link YouTube. Ya, menceritakan kembali, menuliskan kembali yang kalian dengarkan atau kalian lihat, dan menjawab pertanyaan yang dibuatkan ya. Nanti supaya ada nilai keterampilan. Yang kelima, mengerjakan kuis yang disediakan di aplikasi Moodle ya. Ya, nanti ada kuisnya di situ, nanti langsung ada nilainya. Nanti kita gabung untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Dan yang terakhir, jika satu bab sudah selesai materinya, kita adakan penilaian harian. Kalau di matematika kadang-kadang satu bab itu ada subbabnya 3 atau 4, terlalu banyak ya, terlalu luas materinya, baru ulangan. Jadi biasanya dibagi 2 ya. Kalau misalnya ada 4, itu nanti subbab yang pertama kedua kita ulangan harian dulu. Baru setelah masuk materi yang ketiga dan keempat, kita ulangan harian yang kedua. Nanti baru kita rata-ratakan nilainya ya. Pokoknya tidak merugikan anak-anak. Yang berikutnya, ada pengertian-pengertian ya yang harus kita pahami supaya nanti dalam perhitungan selanjutnya kita bisa lebih mudah. Yang pertama yaitu unsur-unsur bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang atau dimensi 3 itu adalah ada titik, ada garis, dan bidang. Apa itu titik, apa garis, dan apa bidang, apa bedanya gitu ya. Yang kedua adalah bangun-bangun ruang apa aja. Bangun ruang kan banyak tuh, luas. Nah, yang mana aja yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, silinder atau tabung, dan bola. Jika di rumah ada bangun-bangun tersebut, boleh kalian siapkan itu ya. Setiap pelajaran dimensi 3 kalian bawa apa aja, benda apa aja yang berbentuk kubus, yang berbentuk balok,
gitu ya, supaya lebih paham. Itu. Dan Ibu harapkan untuk bangun-bangun ruang ini nih, ada unsur-unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung itu maksudnya rumus-rumus yang berhubungan dengan bangun ruang ini yang sudah kalian pelajari di SMP atau SLTP, dan sudah diulang kembali di kelas 10. Apa aja sih yang sudah dikasih? Contoh nih satu ya, tentang kubus. Kalau kubus itu kan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi, 6 bidang sisi persegi. Dan terdiri dari 8 titik sudut gitu ya, titik pojok. Nah, apa aja yang bisa kita hitung tentang kubus? Yang pertama apa? Yuk, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada volume, luas bidang diagonal, luas permukaan. Misalnya nih, volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Kalian tuliskan semua rumus-rumusnya. Jadi dijabarkan kubus, rumus-rumusnya apa aja. Demikian juga untuk bangun ruang yang berikutnya, tentang balok, prisma. Apa yang kalian ketahui tentang bangun-bangun ruang ini? Ini tadi terakhir bola ya. Ibu segera mengingatkan aja. Ayo, siapa yang ingat? Menghitung luas permukaan bola. Atau volumenya juga boleh. Volume bola apa? Volume bola? Masa rusuk pangkat 3 itu rumus untuk kubus. Bola, bulat, bola. Ayo, apa rumusnya? Oh, ada yang jawab tuh. Menghitung volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 pi R pangkat 3. Pi itu 22/7. Betul. Iya. Kalian tuliskan itu ya, jadi kayak rangkuman. Kita lanjutkan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukannya nih, kedudukannya nih 3 unsur ini ya, titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dengan garis, titik dengan garis. Nanti yang kedua, titik dengan bidang. Ketiga, garis dengan garis. Keempat, garis terhadap bidang. Dan yang terakhir, bidang terhadap bidang. Oke, kita coba yang pertama. Apa yang pertama? Kedudukan titik terhadap garis. Sebuah titik dapat terletak pada garis atau berada di luar garis. Terletak pada garis atau berada di luar garis. Jadi ada 2 kedudukan titik terhadap garis. Coba diamati gambar ini nih, ada garis G, ada 3 titik A, B, dan C. Titik mana nih di antara A, B, dan C yang terletak pada garis? Oh, ada yang jawab langsung. Ya, titik A dan C. Titik A dan C terletak pada garis atau titik A dan C dilalui garis G. Gitu ya. Sedangkan titik B nggak dilalui ya. Nah, itu disebut di luar garis. Kalau dilalui oleh garis, titik A dan C dilalui oleh garis, itu berarti jaraknya 0. Oke. Tapi jika titik B di luar garis, ada nggak jaraknya? Ada dong. Ngomong-ngomong, anak-anak tahu nggak sih definisi jarak? Apa definisi jarak? Jarak adalah apa? Lintasan terdekat. Lintasan terdekat dong. Misalnya dari sini, dari sekolah kita, dari Cempaka Putih ke misalnya ya kemana nih? Ke Kemayoran. Ya bisa aja kan dia lewat dulu ITC baru ke arah Kemayoran. Bisa dulu dia mutar dulu ke daerah Senen baru ke Kemayoran ya kan? Tapi apakah itu yang terdekat? Enggak dong, ada lintasan terdekat dari SMA 77 ke Kemayoran, gitu ya, ke mana nih tujuan kita. Itu lintasan terdekat, itulah namanya jarak ya. Oke, sama dengan ini. Kalau ditanya jarak B ke garis G, ya lintasan terdekatnya ya ini nih, yaitu segmen garis BC. Tapi ini harus
tegak lurus terhadap garisnya. Itu baru dinamakan jarak. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan titik terhadap bidang. Ya, kalau tadi pertama titik terhadap garis. Kalau yang ini titik terhadap bidang. Perhatikan gambar A, B, C, D, E, F, G, H. Titik-titik mana aja sih yang terletak pada bidang? Kita tentukan dulu bidangnya. Misalnya nih, A, B, C, D. Bidang itu A, B, C, D. Minimal 3 huruf ya anak-anak kalau menyatakan bidang. Misalnya nih A, B, C. Berarti dia segitiga. A, B, C. Itu bidang. Segitiga itu kan bidang. Ya, bidang kan anak-anak tahu ya jenis-jenis bidang ya. Yang kita pelajari sebelumnya ada segitiga. Itu bidang. Bidang datar ya. Ada apa lagi ayo? Bujur sangkar. Apalagi jajaran genjang. Apalagi belah ketupat. Ayo nanti sebutkan satu-satu lagi. Ya itu namanya bidang. Jadi kalau titik-titik apa aja yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah titik A, iya. Titik A, B, titik C, titik D. Itu namanya terletak pada bidang A, B, C, D. Nah kalau ada tadi ada titik di luar bidang, kalau bidangnya A, B, C, D, maka titik yang di luarnya ada titik E, titik F, titik G, dan titik H. Tapi kalau bidangnya misalkan nih B, C, G, F, bidang sisi kanan, ya kan? Iya, berarti titik yang di luarnya titik mana? Ayo, sebutkan ayo. Titik A, titik D, titik H, dan E, betul. Ya. Jadi kalau ditanya kedudukan titik terhadap bidang ada dua ya anak-anak. Satu terletak pada, yang kedua di luar bidang. Jika titik A, B, C, dan D terletak pada bidang A, B, C, D, maka jaraknya sama dengan 0. Kalau titik itu terletak pada bidang, maka jaraknya sama dengan 0. Itu kesimpulan loh anak-anak. Setiap kesimpulan dicatat ya. Oke. Kedudukan garis terhadap garis. Di dalam ruang, dua buah garis dapat saling berpotongan. Dapat juga sejajar atau bersilangan. Mewakili garis ya anak-anak. Nih, ada 2 ballpoint. Kalau ibu gambar gini, berarti ini apa? Sejajar. Boleh gini, sejajar ya kan? Oke, tapi kalau gini, apa namanya? Nah, betul, berpotongan ya. Berpotongan kedua garis adalah sebuah titik. Kan kalau berpotongan nih, berpotongannya di sebuah titik ya. Kalau ini tadi apa? Sejajar. Kalau ini berpotongan. Kalau gini anak-anak. Nih, ibu gambar gini nih. Oke. Ini berpotongan gak sih? Nih. Berpotongan gak? Tidak. Sejajar gak? Tidak. Ini namanya bersilangan. Ya, jadi kalau tidak berpotongan, juga tidak sejajar, maka itu disebut bersilangan. Oke. Perhatikan gambar prisma ini nih. Perhatikan di slide berikutnya ini ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ulangi, prisma A, B, C, D, F, G, H, I, J ya. Prisma segi 5 nih. Kenapa ini disebut prisma anak-anak? Atau apa definisi prisma? Prisma itu adalah, ada yang tahu? Apa sih definisi prisma? Kalau prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar. Bidang sejajar itu satu sebagai alas. Ini alasnya nih, A, B, C, D. Dan satu atas. Tapi harus sejajar. Dan oleh bidang-bidang tegak. Nah, itu disebut prisma. Jadi ini alasnya A, B, C, D. Atasnya E, F, G, H, I, J. Dan bidang-bidang tegaknya salah satunya A, B, G, F ya. Itu bidang tegaknya. Perhatikan garis AB yang ada di alas dengan garis BC di bidang yang sama ya.
Apa posisinya, kedudukannya? Garis AB dengan BC. Berpotongankah, sejajar, atau bersilangan? Wah, langsung kelihatan. Berpotongan ya. Perpotongannya di titik B, betul. Perpotongannya di titik B. Oke, coba amati. Kalau AB dengan FG, itu posisinya apa tuh? Berpotongan? Tidak. Perpotongannya di mana? Itu apa? Sejajar, betul. AB dengan FG, sejajar ya? Oke. Tapi coba nih, kalau AB dengan CH. AB dengan CH, sejajar? Tidak. Berpotongan? Tidak, orang AB di sini CH. Berarti apa dong namanya? Bersilangan. Paham ya? Iya, oke, lanjut. Kedudukan garis terhadap bidang. Kalau ada garis, ada bidang, apa kedudukannya? Nih, kalau misalnya ini garisnya AB, ya kan? AB. Bidangnya ABCD. Nah, itu kira-kira apa dong? Nah, itu dinamakan garis terletak. Garis AB terletak pada bidang ABCD. Tapi kalau garis EF, apakah itu terletak pada bidang ABCD? EF? Tentu tidak ya. Tidak dong. Tentu tidak. Posisinya itu apa dong? Itu dikatakan EF sejajar dengan bidang ABCD. Jadi kedudukan garis terhadap bidang ada tadi terletak, ada sejajar. Ya, ada sejajar. Ada satu lagi yaitu yang memotong. Memotong atau istilah lainnya menembus. Kalau menembus itu kayak apa? Coba lihat nih di gambar. AB dengan B. ABCD, maksud ibu bidang ABCD dengan garis BF. Atau saya ganti, garis BF dengan bidang ABCD. Itu kedudukannya apa? Ayo. Nah, itulah yang dinamakan menembus atau memotong. Menembus, jika garis menembus sebuah bidang, berarti ada satu ya, ada titik, ada satu titik, namanya titik tembus. Oke, jadi kita ulang. Kedudukan garis terhadap bidang ada apa? Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama terletak, yang kedua memotong atau menembus, dan yang ketiga jajar. Oke. Yang kelima, kedudukan bidang dengan bidang. Kalau kedudukan bidang dengan bidang, jadi 2 bidang nih. Kita amati ruang ini ya, kita amati kubusnya. Kubus ABCD EFGH. Kubus ABCD EFGH ini terdiri dari 6 bidang datar ya. Ya, 6 bidang. Nah, bidang-bidang itu antara bidang satu dengan bidang yang lain, posisinya apa? Kedudukannya apa? Nah, misalnya amati nih ABCD dengan EFGH. Itu posisinya sejajar. Iya. Kalau 2 buah bidang sejajar, berarti dia tidak akan pernah bertemu di satu titik atau garis. Tapi kalau kamu amati ABCD nih dengan bidang ABFE, satu di bidang alas, satu di bidang tegak. ABCD dengan bidang ABFE. Nah, itu disebut apa? Itu nggak sejajar kan? Ya enggak dong, satu yang di bawah, satu yang bidang tegak. Nah, itu namanya apa? Bidang apa namanya? Berpotongan. Ingat nih, 2 bidang nih, bidang ABCD dengan bidang ABFE. Berpotongan di garis AB. Paham nggak? Jadi kalau 2 bidang, perpotongannya bukan satu titik, tapi sebuah garis. Coba amati. Ayo, kita cari dulu bidang yang lain. 2 bidang yang lain. Misalnya nih, EFGH.
EFGH bidang atas ya, dengan bidang DCGH. DCGH. Yo, perpotongannya mana? Perpotongannya sebuah garis. Garis mana? Garis GH. GH. Ya. Oke, ulang. Kedudukan bidang dengan bidang ada berapa? Ada 2. Yang pertama, perpotongan. Dan yang kedua, sejajar. Kalau ditanya, perpotongan 2 bidang adalah sebuah garis, bukan sebuah titik. Tapi kalau perpotongan 2 garis, perpotongan 2 garis adalah sebuah titik. Tapi kalau perpotongan 2 bidang adalah sebuah garis. Oke. Anak-anak pintar lah ya. Oke, untuk itu, untuk mengetahui apakah anak-anak menyimak dari awal, ada latihan soal nih. Coba latihan soalnya, perhatikan gambarnya. Ibu gambar di sini segi 6 A, B, C, D, E, F sebagai alas dan E, F, G, H, ulangi ya, A, B, C, D, E, F sebagai alas, G, H, I, J, K, L sebagai atas atau tutup ya. Maka ini kan ada beberapa titik nih, karena ini segi 6 berarti alasnya ada, di alasnya ada 6 titik ya. Nah, di atas juga ada 6 ya, berarti ada berapa rusuknya anak-anak ya, kalian hitung ya. Nah, berhubungan dengan titik, garis, dan bidang, karena tadi kita sudah bahas di awal, maka kita coba isi ya. Maka isilah titik-titik berikut. Nomor 1 nih, titik A dengan garis BC. Kamu amati. Titik A dengan garis BC. Apa di sini? Diisi ini nih. Apakah tadi kalau titik dengan garis, apakah terletak pada atau apa? Ayo. Di luar. Kamu pilihannya tinggal 2. Nah, sekarang titik A dengan bidang. A dengan bidang A, B, C, D, E, F. Bidang alas dengan titik A. Kedudukan titik dengan bidang tadi apa? Ayo, ada pilihannya, ada berapa tadi? Apakah terletak atau di luar? Nah, yang ketiga, garis AE dengan garis. Nah, kedudukan garis dengan garis tadi ada berapa? Jangan lupa. Jangan ngantuk. Semangat dong, ibu aja semangat. Garis dengan garis ada 3 tadi ya. Apa yo? Sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Nah, kamu pilih yang mana nih untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Ini masih garis dengan garis. Kamu tinggal pilih apakah sejajar, berpotongan, atau bersilangan. Yang kelima, garis dengan bidang. Kalau yang kedua itu titik dengan bidang. Kalau yang kelima, garis dengan bidang ya. Beda dong titik dengan garis. Kalau tadi kedudukan garis dengan bidang ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Kok 3? Yuk, sebutin. 1, garis. Apa? Yuk. Sejajar dengan bidang. Yang kedua, garis menembus bidang atau memotong. Tidak ada ya garis bersilangan dengan bidang. Anak-anak suka salah itu ya. Dari tahun ke tahun ibu kalau ngajar, oh ya bu, itu garis itu bersilangan dengan bidang. Jadi tidak ada istilah bersilangan antara garis dengan bidang. Yang berikutnya nomor 6, garis CD dengan bidang. Sama ya tadi ya pertanyaannya ini, kamu tinggal pilih nih. Garis CD dengan bidang yang ini. Apa tuh kedudukannya? Nah, yang terakhir nih 7 dan 8 itu adalah kedudukan antara 2 bidang. Kalau 2 bidang nih, bidang GHIJKL. GHIJKL ini kan bidang atas dengan bidang ABCD. Apa kamu isi titik-titiknya ini? Apa yo? Ada istilah bersilangan? Tidak ada istilah bersilangan antara 2 bidang. Apa dong? Ada apa tadi? Ada menembus? Bukan, menembus atau potongan ada. Yang kedua, sejajar.
kamu tinggal pilih nih sejajar atau berpotongan. Pertanyaannya sama ya untuk contoh 8 ini. Kamu isilah ini, anak-anak isi dengan apa ya, dengan benar, pakai logika yang benar. Kalau diamati dari awal tadi pasti ini gampang banget ini. Kita hanya mengamati, belum masuk ke hitungan-hitungannya anak-anak. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita tentang pengertian, kedudukan, titik, garis, dan bidang. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan. Sekian dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Pasti bermanfaat ya. Dan jangan lupa menuliskan rumus-rumus yang tadi tentang membangun ruang dan merangkum pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Kalaupun kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita harus semangat. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan nanti Januari kita sudah bisa belajar tatap muka langsung di kelas. Pengen kan? Pasti pengen lah ya. Ibu juga lebih enak nih sebenarnya kalau kita langsung belajar di kelas ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan saja. Boleh bertanya dulu ke temannya, boleh mencari jawabannya di sumber belajar di Google, boleh juga bertanya dengan ya orang tua, mungkin kalau memang orang tua bisa membantu, atau ya ke ibu ya. Jangan sungkan bertanya ke ibu melalui WA atau di telepon, boleh ya. Nanti akan ibu jawab semampu ibu ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kita saling mendoakan supaya kita sama-sama sehat ya anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. I love you full.